Kali ini kita akan berbincang tentang aliran psikologi yang terkenal, yaitu aliran behavioristik. Behaviorisme didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Aliran ini sering dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Psikologi behaviorisme menganggap psikologi bagian sains karena menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Ciri-ciri yang pertama, bersifat mekanistis, karena di dalam behaviorisme kita mempelajari mekanisme perubahan perilaku seseorang. Yang kedua, menekankan bagaimana peranan lingkungan dalam mempengaruhi atau membentuk suatu perilaku. Ada teori yang dibuat oleh John Locke, yaitu teori tabula rasa. Teori itu menjelaskan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas putih, di mana lingkunganlah yang memberikan corak warna gambar di atas kertas itu. Begitu juga dengan perilaku manusia atau kepribadian manusia. Lingkunganlah yang membentuknya, apakah dia akan menjadi baik atau buruk. Lingkungan yang menentukan begitu menurut teori tabula rasa. Yang ketiga, menekankan pentingnya latihan, bahwa semakin banyak latihan dilakukan ke sebuah perilaku, maka perilaku itu akan semakin menguat. Dan yang keempat, yaitu lebih mementingkan mekanisme hasil belajar dari suatu perilaku tersebut. Ada beberapa tokoh yang mendukung aliran behaviorisme ini. Salah satunya yaitu Bapak John B. Watson, terkenal sebagai Bapak Behaviorisme. Dia mengusung teori bahwa perilaku itu merupakan hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. John B. Watson menolak adanya teori naluri seperti ada pada aliran psikoanalisa, di mana semua perilaku itu pasti terjadi karena adanya stimulus. Misalnya, ketika orang ingin makan, maka respon makan itu merupakan hasil adanya stimulus berupa adanya rasa lapar yang dirasakan oleh individu. Teori behavioristik. Poin pertama, classical conditioning. Ivan Pavlov. Teori ini cukup masyhur. Proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Poin 2. Teori koneksionisme oleh Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon, kemudian trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan berbuat salah. Poin 3. Teori operant conditioning oleh Burgess Frederick Skinner. Teori ini merupakan proses penguatan perilaku operan plus atau minus yang dapat berakibat perilaku berulang kembali atau hilang. Misalnya gaya mengajar guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan dan latihan. Poin 4. Teori modeling and observational learning oleh Albert Bandura. Faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi adalah 1. Perhatian, mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat. 2. Penyimpanan atau proses mengingat, mencakup pengkodean simbolik. 3. Reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik meniru keakuratan umpan balik. 4. Motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip behavioristik.
yang dimana prinsip ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, reinforcement, bahwa teori belajar behavioristik ini membutuhkan perbuatan positif. Apabila si anak melakukan perbuatan baik, maka perlu reinforcement negatif dan punishment apabila si anak melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua yaitu punishment atau hukuman yang bertujuan untuk mengembalikan anak kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, kesegaran penguatan, yaitu kapan anak itu melakukan perbuatan baik dan kapan anak itu melakukan perbuatan buruk. Maka sesegera mungkin diberikan penguatan. Misalnya, hari ini si anak melakukan perbuatan baik karena mematuhi perintah gurunya, maka di hari ini juga si anak diberi penguatan, misalnya berupa pujian. Yang keempat yaitu jadwal penguatan. Jadwal penguatan ini diberikan oleh seorang guru kapan dia memberikan reinforcement kepada muridnya. Adapun kesimpulan dari materi yang kami paparkan, bahwasannya aliran behavioristik merupakan aliran penting dalam psikologi pendidikan yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang proses belajar. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, aliran ini tetap relevan dan memiliki aplikasi yang luas dalam pendidikan modern. Penting untuk dicatat bahwa aliran behavioristik bukanlah satu-satunya pendekatan dalam psikologi pendidikan. Aliran lain seperti kognitif, konstruktivisme, dan humanistik juga memberikan perspektif yang berharga dalam memahami proses belajar. Dalam teori Thorndike, ia menggunakan kucing dalam bereksperimen. Tujuannya yaitu agar kucing dapat keluar sendiri dari dalam kandangnya untuk mendapatkan makanan. Adapun beberapa tahapannya yaitu sebagai berikut. Percobaan pertama, kucing ditaruh di dalam kandang dengan pengait pintu. Lalu di luarnya disediakan makanan. Dan pada percobaan pertama ini, si kucing gagal untuk keluar. Percobaan kedua, kucing diletakkan di dalam kandang dengan pengait pintu, sedikit direnggangkan dan alhasil kucing pun berhasil keluar. Percobaan ketiga, kucing kembali diletakkan di dalam kandang dengan pengait pintu yang terpasang dan di luarnya diletakkan makanan. Pada percobaan ini, si kucing berhasil keluar dan mendapatkan makanan. Kesimpulan dari percobaan Thorndike yaitu manusia dapat menjadikan manusia lainnya belajar, yaitu dengan cara mencoba-coba dan berbuat salah. Jika dikaitkan dengan pembelajaran guru, dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan cara memberikan pelatihan terus-menerus sehingga murid menjadi paham. Dalam teori Ivan Pavlov, ia menggunakan eksperimennya terhadap anjing. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, di mana anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau tidak mengeluarkan air liur. Tahapan ketiga, ketika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan tersebut. Dan tahapan keempat, setelah melakukan ini secara berulang-ulang, maka ketika anjing dengar bunyi bel tanpa diberikan makanan secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah tingkah laku sebenarnya tidak lain dari rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan.